Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Kamila dengan NIM 2223473. Saya berasal dari Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan melengkapi tugas UAS saya dengan mata kuliah Ilmu Komunikasi yang diampu oleh Ibu Desriani Esos Emikom, yaitu menjelaskan mengenai model komunikasi. Yang pertama, pengertian komunikasi. Komunikasi adalah suatu kegiatan berhubungan atau kontak dengan orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua yaitu pengertian model komunikasi. Gambaran yang sederhana dari proses komunikasi yang memperlihatkan kaitan antara satu komponen komunikasi dengan komponen lainnya. Selanjutnya yaitu model komunikasi. Yang pertama yaitu model Aristoteles. Model komunikasi Aristoteles ini yaitu pembicara menyampaikan pesannya kepada khalayak dengan tujuan mengubah perilaku mereka. Model komunikasi linear yang ditunjukkan untuk menggambarkan atau menjelaskan publik berbicara. Model ini merupakan model komunikasi pertama dan merupakan model komunikasi yang diterima secara luas di antara model komunikasi lainnya. Yang kedua yaitu model Lasswell. Model komunikasi ini yaitu merupakan penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui media yang menimbulkan efek tertentu. Yang ketiga yaitu model komunikasi Shannon dan Weaver. Model komunikasi ini yaitu sumber daya informasi menciptakan pesan dari seperangkat pesan yang tersedia. Yang keempat, model komunikasi Berlow. Model komunikasi Berlow ini hanya memperlihatkan proses komunikasi satu arah. Sebuah model komunikasi linier yang merupakan pengembangan dari model komunikasi Shannon dan menegaskan model komunikasi dari Daud K. Berlow. Disebut dengan model komunikasi SMCR, yaitu pengirim pesan, saluran, dan penerima. Menurut Berlow, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi berbagai komponen yang dimiliki oleh individu dalam komunikasi yang membuat komunikasi berlangsung secara lebih efisien. Yang kelima yaitu model Osgood dan Schramm. Proses komunikasi ini berlangsung secara dua arah, baik pengirim pesan atau penerima pesan dapat berganti peran dalam mengirim atau menerima pesan. Pesan dikirimkan setelah proses pengkodean karena pengirim pesan disebut dengan penyandi. Sementara itu, penerima pesan disebut decoder karena pesan yang telah di-encode oleh pengirim pesan kemudian mengalami proses decoding yang dilakukan oleh penerima pesan. Yang keenam yaitu model Barnard. Model ini yaitu komunikasi antar pribadi yang menggambarkan proses pengiriman dan penerimaan pesan terjadi secara simultan antara partisipan komunikasi. Model komunikasi Barnard dikenal dengan model komunikasi transaksional Barnard. Model ini merupakan tanggapan model terhadap model komunikasi linier yang bersifat statis ke model komunikasi yang bersifat dinamis dan model komunikasi dua arah. Yang ketujuh yaitu model komunikasi linier. Model komunikasi linier adalah model komunikasi yang sangat sederhana. Model ini menggambarkan komunikasi berlangsung secara satu arah. Arus pesan digambarkan bersifat langsung dari pengirim pesan ke penerima pesan atau komunikator ke komunikan. Dalam model komunikasi linier tidak terdapat konsep umpan balik atau feedback. Penerima pesan bersifat pasif dalam menerima pesan. Yang ke-8 yaitu model komunikasi interaksional. Model komunikasi interaksi adalah model komunikasi yang menggambarkan komunikasi yang berlangsung dua arah. Umumnya, model komunikasi interaksi digunakan dalam media baru seperti internet atau media komunikasi modern. Model komunikasi yang merujuk kepada model komunikasi interaksi adalah model Osgood dan model Schramm. Para ahli telah mengenalkan berbagai macam model komunikasi sebagai upaya untuk menggambarkan dan menjelaskan proses komunikasi, serta berbagai faktor yang mempengaruhi arus serta efektivitas komunikasi. Yang ke-8 yaitu model komunikasi transaksional. Model komunikasi transaksional adalah model komunikasi yang menekankan pada pentingnya pengirim pesan dan penerima pesan dalam proses komunikasi yang berlangsung dua arah. Model komunikasi transaksional mengaitkan komunikasi dengan konteks sosial, konteks hubungan, dan konteks budaya. Dalam model ini digambarkan bahwa kita berkomunikasi tidak hanya sebagai ajang untuk bertukar pesan, melainkan juga untuk membangun hubungan. Model komunikasi yang merujuk pada model komunikasi transaksional diantaranya adalah model komunikasi transaksional Barnard.
Dari materi yang saya sampaikan tadi, saya dapat menyimpulkan bahwa komunikasi yang efektif adalah bagian utama dalam mencapai tujuan pendidikan. Karena orang yang terlibat akan meningkatkan keterampilan komunikasi jika mereka mengikuti model dari komunikasi ini. Sekian dari saya, apabila banyak salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.